Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan memaparkan sebuah presentasi dengan format video yang berjudul Perdagangan Sekuritas. Perkenalkan, nama saya Trendy yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 5 hari ini. Adapun topik yang akan kami sampaikan adalah perdagangan sekuritas, sebuah topik penting yang berkaitan dengan aktivitas jual beli surat berharga di pasar modal. Untuk menjelaskan presentasi kali ini, saya tidak sendiri, ada beberapa teman saya juga yang akan menjelaskan di bagian-bagian berikutnya. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan di bagian berikutnya. Yang pertama, pengertian di pasar modal. Pasar modal adalah sebuah mekanisme atau tempat di mana individu, perusahaan, dan pemerintah dapat melakukan transaksi jual beli instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana, dan surat berharga lainnya. Fungsi utama pasar modal adalah sebagai sarana penghimpunan dana dari investor untuk kegiatan investasi, baik untuk keperluan perusahaan maupun negara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang mekanisme perdagangan. Mekanisme perdagangan sekuritas dimulai ketika investor memutuskan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan seperti saham atau obligasi. Investor mengirimkan pesanan melalui broker yang terdaftar di Bursa Efek, misalnya Bursa Efek Indonesia atau BI. Di sini saya akan membahas mengenai elemen utama mekanisme perdagangan. Nah, dalam elemen utama mekanisme perdagangan ini terdapat 6 ya, yang dimana pertama ini ada pelaku, kedua proses perdagangan, ketiga penyelesaian, keempat bursa efek, kelima matching order, dan yang terakhir itu ada pengawasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan memberi penjelasan setiap elemen utama mekanisme perdagangan. Nah, untuk pertama ini ada pelaku, yang dimana pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas perdagangan saham meliputi investor individu, institusi, dan trader. Yang kedua ini kita ada proses perdagangan. Nah, untuk proses perdagangan ini meliputi beberapa tahapan-tahapan yang dilalui dalam melakukan transaksi jual beli saham. Terus mencakup pemberian order, eksekusi, dan settlement ya. Untuk ketiga ini kita terdapat di penyelesaian, yang dimana proses finalisasi transaksi setelah perdagangan terjadi meliputi transfer kepemilikan saham dan pembayaran. Yang keempat kita terdapat di bursa efek. Nah, dalam bursa efek ini platform resmi tempat berlangsungnya perdagangan saham, menyediakan infrastruktur dan regulasi perdagangan. Nah, untuk elemen kelima ini kita terdapat di matching order, yang dimana sistem pencocokan order beli dan order jual menentukan harga dan volume transaksi yang terjadi. Nah, untuk elemen yang terakhir kita terdapat di pengawasan. Nah, dalam pengawasan ini fungsi monitoring dan kontrol untuk memastikan perdagangan berjalan fair dan tertib, yang dimana dilakukan oleh otoritas pasar modal. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis broker. Jenis broker itu ada 3. Yang pertama ada full service broker, yaitu adalah pihak ini menyediakan saran investasi yang sekiranya tepat bagi investor. Full service broker bahkan dapat mengelola rekening jika diinginkan oleh investor. Yang kedua ada debt discount broker, yaitu adalah pihak ini menyediakan layanan dan pada pemeliharaan rekening dan eksekusi pesanan pembeli atau menjual. Dan ketiga ada diskon broker, yaitu adalah pihak ini menyediakan layanan di antara layanan yang disediakan oleh kedua jenis pelelang lainnya. Saya akan menjelaskan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal UUMP menetapkan bahwa BPPAM LK Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan merupakan otoritas yang berwenang untuk mengatur, mengawasi, dan membina pasar modal di Indonesia. Perlindungan hukum yang diberikan oleh BPPAM LK dibagi menjadi 2 macam, yaitu adalah perlindungan preventif dan perlindungan represif. Sebelumnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai di slide 8, yang dimana untuk di slide 8 ini kita akan membahas mengenai perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disebut OJK. Nah, setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, tugas pengawasan pasar modal beralih dari BPPAM LK ke OJK. OJK berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk investor di pasar modal. Nah, perlindungan hukum yang diberikan OJK juga bersifat preventif dan represif ya, yang dimana ada perlindungan preventif dan perlindungan represif. Nah, sebelum kita lanjut ke
ke perlindungannya ini, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang pembentukan OJK terlebih dahulu, yang dimana untuk yang pertama ini ada peralihan fungsi pengawasan. Nah, dari peralihan fungsi pengawasan ini memiliki tugas pengawasan pasar modal beralih dari Bapepam LK ke OJK. Perubahan ini terjadi setelah terbentuknya OJK berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011. Yang kedua ini, tujuan pembentukannya OJK tersendiri ini memberikan perlindungan hukum bagi konsumen di sektor jasa keuangan, khususnya melindungi investor di pasar modal, menciptakan sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan terintegrasi ya. Nah, untuk jenis yang tadi saya sebutkan di awal, jenis perlindungan hukum yang diberikan OJK ini, untuk yang pertama ini perlindungan preventif ya, yang dimana untuk tindakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran atau kerugian, meliputi pemberian edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Yang kedua, penetapan regulasi dan standar operasional. Yang tiga, pengawasan berkala terhadap lembaga jasa keuangan. Keempat, pemberian izin dan registrasi yang ketat. Kelima, sosialisasi peraturan dan ketentuan. Nah, untuk perlindungan kedua ini kita terdapat di perlindungan represif ya. Nah, untuk tindakan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa meliputi penyelesaian sengketa antara konsumen dan lembaga jasa keuangan ya. Yang kedua ini pemberian sanksi kepada pelanggar. Yang ketiga, penegakan hukum terhadap praktik ilegal. Yang keempat ini ada mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian konflik. Yang kelima ini kita ada pemulihan kerugian konsumen. Baik, saya akan melanjutkan membacakan materi dari PPT kelompok kami mengenai margin. Margin trading adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan perusahaan sekuritas kepada investor untuk membeli saham melebihi modal yang dimiliki dengan tujuan meningkatkan potensi keuntungan. Dalam margin trading, investor meminjam dana dari broker atau bank untuk membeli aset. Jika margin ditetapkan 10%, investor hanya perlu membayar 10% dari nilai saham, sementara 90% sisanya dibiayai oleh broker dengan jaminan sekuritas yang dimiliki investor. Mulai tahun 2023, berdasarkan peraturan Federal Reserve, investor wajib menyediakan minimal 50% dari harga pembelian sekuritas dalam bentuk uang tunai atau agunan lainnya, dan sisanya 50% dapat dipinjam dari broker. Selanjutnya, saya akan melanjutkan mengenai keuntungan yang didapat dari resiko trading, atau yaitu keuntungan trading. Yang pertama, keuntungan trading, holding period lebih fleksibel, suku bunga kompetitif. Yang kedua, resiko trading, capital loss atau forget sell. Selanjutnya, ada short sell atau short selling. Short selling adalah strategi di mana investor menjual sekuritas yang sebenarnya tidak dimiliki dengan harapan harga sekuritas tersebut akan turun. Investor meminjam saham dari broker lalu menjualnya di harga tinggi. Ketika harga saham turun, investor akan membeli kembali saham tersebut dengan harga lebih rendah, lalu mengembalikannya kepada pemilik awal. Selisih harga jual dan beli menjadi keuntungan bagi investor. Nah, strategi ini berlawanan dengan long position, di mana investor membeli saham dengan harapan harga akan naik. Dalam short selling, penjualan masif juga dapat menekan harga pasar turun. Berikut ada kelebihan dan kelemahan short sell. Kelebihan short sell yaitu investor dapat meraup untung yang lebih tinggi dan modal yang minim, serta memungkinkan melakukan leverage investment atau teknik mencari keuntungan investasi yang lebih tinggi dengan menggunakan uang pinjaman. Kelemahan short sell yaitu berpotensi mengalami kerugian yang besar, diperlukan margin account, dan adanya margin interest atau bunga dari utang yang dilakukan pada broker. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang perdagangan sekuritas. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Mohon maaf jika ada kekurangan selama penyampaian. Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, terima kasih.